Oke. Nah, sekarang kita akan coba latihan menampilkan data atau istilahnya kita membuat CRUD ya dengan menggunakan FuCDN ini. Dan backend-nya adalah seperti biasa yaitu Laravel ya. Nah, Laravel yang sudah mungkin kalian sudah punya ya itu kita gunakan ya. Jadi nggak perlu kita harus bangun kembali Laravelnya ya, tapi kita coba menggunakan Laravel yang sudah ada. Atau kalau misalkan kalian belum punya Laravel ya monggo nanti bisa diinstal. Sederhana aja, intinya adalah nanti kita akan menampilkan eh, misalkan menampilkan data siswa misalkan. Ya, data siswa sama kelas misalkan. Monggo terserah ya. Oke, mungkin yang pertama yang harus kita siapkan adalah ini ya. Yang harus kita siapkan adalah backend-nya dulu ya. Oke, kita share screen. Oke ya, jadi di sini akan kita siapkan backend-nya dulu ya. Kalian boleh menggunakan yang sudah ada Laravel-nya ya, atau membuat baru, monggo terserah ya. Kalau di sini saya akan membuat apa ya? Membuat Laravel baru ya. Ya, membuat Laravel baru artinya biar tahu proses pembuatan Laravel yang pertama walaupun mungkin sudah pernah diajarkan di pertama. Oke, kita akan siapkan dulu Laravelnya. Jadi kita akan install di apa? Di CDN, di apa namanya? Di CMD. Kita akan menuju ke SAM. Docs. Nah, di sini kan kalian sudah familiar ya seperti ini ya. Ya, jadi pasti kalian sudah bisa ya. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi Laravel. Oke. Composer create project Laravel misalkan ini judulnya adalah toko online. Toko online ya, toko online. Lalu prefer this. Oke, jadi kalau misalkan di sini tanpa ada versi, maka otomatis defaultnya adalah nanti akan langsung versi terbaru yaitu versi 8. Oke, kita enter aja. Nah, oke ya, kita sudah install selesai dengan PHP dengan Laravel frameworknya versinya adalah 9. Oke, enggak apa-apa. Setelah itu kita akan membuka editor ya, seperti biasanya. Monggo yang pakai VS Code ya, monggo yang pakai Notepad biasa, monggo yang pakai Sublime. Kalau saya sukanya Sublime ya, walaupun sudah kuno. Toko online. Oke, ini ya kita. Nah, untuk kebutuhan menampilkan data ya, untuk kebutuhan menampilkan data siswa ya. Sorry, toko online ya. Berarti customer ya. Di sini kita harus membuat database dulu ya.
Kita nggak perlu mendesain database-nya di sini ya. Kita langsung aja ke phpMyAdmin biar cepat aja. Karena ini niatnya kan prakteknya praktekku ya. Jadi kita langsung ke PHP biar cepet aja. phpMyAdmin. Oke, di sini kita langsung membuat database baru ya, seperti halnya kita praktekkan dulu. Silakan yang lain silakan membuat database. Misalkan di sini database-nya toko kelontong. Toko kelontong itu apa ya? Ya, toko anu ya mungkin ya, perancangan ya. Oke. Terserah database-nya namanya apa. Ini kalau sini saya namain toko kelontong. Bukan toko jualan lontong ya. Jadi toko jualan barang-barang. Ecer. Oke, saya buat. Nah, di sini rencananya mau kita tampilkan dulu customer ya. Customer. Oke. Dengan kolom berapa ya? 5 lah. Nanti kalau kurang nambah. Oke. Seperti ini ya. Di sini kita namai ID. ID ya, kita namai ID customer gitu aja ya, biar customer. Oke, ID customer ini adalah auto increment. Oke. Berikutnya nama customer ini varchar. Alamat varchar ini apa ya, ini misalkan username lah, jadi artinya nanti customer itu nanti bisa login dengan akun ini gitu ya. Ini oke ya, seperti ini. ID customer in, nama customer, alamat, username, password. Nah, oke, disiapkan silakan database-nya seperti ini ya. Database-nya namanya kalau punya saya toko kelontong, terserah kamu. Misalkan apa gitu ya, silakan. Lalu kita akan membuat tabel namanya customer ya, dengan ada 5 kolom, ID customer, nama customer, oh keliru, customer, alamat, username, sama password. Oke ya. Seperti ini. Bentar, Pak. Ya, oke, silakan. Kalau sudah selesai, maka akan kita simpan. Nah,
oke ya, sudah tersimpan ini. Oke, sudah tersimpan nama customer, alamat, username, password. Nah, sekarang kita akan mengkonekkan antara database dengan Laravel ya. Seperti dulu lah ya, masih ingat pastinya, jangan dilupakan ya sampai akhir hayat. Karena ini adalah kehidupanmu. Nah, kita kembali ke script Laravel ya. Nah, seperti biasa untuk mengedit database bisa menggunakan env ini ya. Nah, env. Kalau nggak pakai ini gimana? Ya bisa aja, berarti harus pakai config database ini ya. Itu boleh ya. Itu ada caranya sendiri. Tapi kita lebih simpel pakai ini aja. Oke, hostnya adalah localhost. Database-nya adalah toko kelontong. Ya, punya saya namanya database-nya toko kelontong. Username-nya root, password-nya kosong. Udah, kita simpan. Nah, berarti ini sudah connect ya. Oke, nah silakan anak-anak diedit database-nya ya di sini ya. Kayak seperti biasanya, database-nya apa, username-nya pasti root. Ya, emang default-nya ketika install SAM selalu root. Password-nya kalau nggak disetting ya kosong. Kalau kalian merasa tidak pernah nyeting password ya pasti kosong. Kalau merasa ya diisi merasa. Ya. Oke ya, sekarang kita akan mencoba untuk membuat routing ya, routes. Mana nih ya? Routes. Nah, ini ya routes ya. Nah, berhubung kita menggunakan API ya, full REST API, maka kita menggunakan API.php ya. Oke, kalau web boleh saja, semuanya nggak ada yang larang ya. Tapi kalau misalkan REST API emang cenderung ke API.php ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang akan kita coba untuk membuat controller sama membuat apa ini ya? Sama membuat model ya. Oke, kita setting dulu ya. Ini udah, intinya nanti kita ngeditnya untuk routingnya di sini ya. Sekarang kita akan coba membuat model dan controller. Nah, kita kembali ke apa ini? CMD. Oke, silakan membuat controller dan model. Misalkan kalau di saya controllernya namanya ini ya, PHP Artisan Make Controller ya. Ini saya besarkan. Nah, kelihatan ya. PHP Artisan Make Controller di sini berhubung customer maka kita buat customer controller. Nah, ini ya. Ini PHP Artisan Make Controller Customer Controller ini jangan sampai dilupakan ya untuk membuat seperti ini. Ini kan mudah ya. PHP Artisan Make Controller namanya Customer Controller. Oke, kita enter. Oke, sukses ya. Nah, berikutnya kita akan membuat Artisan Make Model Customer Model. Nah, silakan guys, ayo. Oke, nah jika kita sudah membuat PHP Artisan Controller sama model ya. Oke, ya. Nah, customer controller sama customer model ya. Nah, oke, di sini akan langsung tercipta. Kayak seperti halnya Laravel biasa. Models, nah di sini ada. Ya. Nah, di sini tinggal kita teruskan.
kita bisa, kalau misalkan lupa, kita bisa nyontoh di script lain ya. Misalkan, oh formatnya kayak apa ya dulu ya, lupa misalkan, ya wis nyontoh aja. Mana Laravel. User dollar table customer ini ya. Protected dollar primary key, karena di sini primary key punya kita kan bukan ID ya. Jadi kalau misalkan punya kita ID, maka nggak usah pakai ini, nggak apa-apa ya. Tapi berhubung kita punya kita itu ID, ID-nya bukan ID ya, tapi ID customer, maka harus kita tulis di sini. Jadi biar bisa dikenali ya, ID customer. Nah, lalu primary key, lalu berikutnya berhubung timestamp-nya kita itu tidak ada di sini ya, jadi di tabel, oh ya belum tak rubah ini ya kayaknya ya, tak rubah dulu. Oke. Oke. Nah, berhubung di punya saya ini tidak ada apa itu ya, updated add sama created add ya, maka timestamp-nya kita false. Public dollar timestamp. Nah, gini ya, dollar timestamps false. Ya, kenapa kok bisa false? Ya, karena punya kita tidak ada apa namanya, updated sama created add ya. Kalau itu ada, maka nggak usah pakai ini atau nilainya true ya. Nah, kalau misalkan false, maka otomatis di database-nya tidak akan mencari kolom updated add sama created add ya. Oke. Seperti ini saja untuk modelnya ya. Oke, seperti ini saja. Protected dollar tabel ya, customer, protected dollar primary key, ID customer, timestamp-nya adalah false. Oh iya, ada satu lagi ya. Public dollar available ya, lupa. Karena available ini harus ada, karena yang bisa diisi itu adalah kolom-kolom yang nanti akan kita set di sini. Di sini ada nama customer. Oke. Alamat. Sama username. Sama password. Oke. Ini. Intinya kita setting ini ya. Nah, udah ini aja ya. Jadi tabel customer, ID customer, timestamp ya false karena punya kita tidak ada kolom updated add. Available yang mana yang kita isi akan kita isi di sini. Kolom-kolom apa aja yang harus diisi ya. Udah mungkin gitu ya. Silakan di apa namanya, diisi ya, modelnya seperti ini ya. Oke. Dan mungkin untuk pertemuan hari ini cukup segini aja ya, karena ini waktunya sudah habis ya. Jadi nanti akan kita lanjut di pertemuan mendatang.
yaitu kita akan terusan untuk backend-nya, untuk persiapan backend-nya untuk ditampilkan di front end nanti. Oke,